Ada yang setengah pihak mengatakan Indonesia itu miskin. Di manakah ia mendapatkan data yang mengatakan Indonesia itu miskin? Jika dipikirkan secara logik, kenapa Indonesia bisa masuk di dalam G20? Jika masuk G20 itu, adakah negara itu negara miskin? Dah ternyata negara yang masuk ke dalam G20 itu adalah negara yang kaya, guys. Bagaimana ceritanya? Sebelum bicara, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari! Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN, apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini kita mahu menyaksikan satu lagi daripada channel Zainal Abidin Tahir. Boleh pergi ke channelnya guys, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Pakcik Zainal Abidin Tahir. Pakcik ini memang sangat luas pengetahuannya tentang Indonesia guys. Konten-kontennya banyak tentang Indonesia, dan untuk pengetahuan teman-teman juga, isterinya adalah orang Indonesia, iaitu daripada Malang. Itulah tempat isterinya tinggal, dan dia sering pergi ke Indonesia juga untuk berjumpa dengan isterinya. Kadang-kadang sebulan sekali dia pasti akan pulang untuk bertemu isterinya di Malang. Jadi judul yang kita mahu reactionkan daripada channel Pakcik ini katanya adalah, apa benar Indonesia itu miskin? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pakcik ini, apa benar Indonesia itu miskin? Orang yang mengatakan Indonesia itu miskin, mungkin dia tidak pernah pergi ke Indonesia lagi, ataupun dia selalu mendengar kata-kata daripada media sosial ataupun daripada media-media barat yang mengatakan Indonesia itu miskin. Sebenarnya itu adalah semuanya permainan politik guys. Permainan politik ini memang sangat bahaya sekali ya. Dia bisa untuk menyebarkan perkara-perkara yang tidak benar, dia bisa menyebarkan perkara-perkara yang hoax. Jadi mereka yang tidak pernah lagi pergi ke Indonesia hanya mendengar daripada media sosial ini, mereka akan percaya mengatakan Indonesia itu miskin. Dan seperti saya dan Pakcik ini yang pernah ataupun sering pergi ke Indonesia, saya pernah pergi ke Jawa, saya pernah pergi ke Kalimantan, saya pernah pergi ke Sumatera, dan kita tahu bagaimana kondisi, bagaimana suasana di Indonesia itu, bagaimana kita mahu katakan miskin, sedangkan rumah mereka di sana sangat besar guys, sangat gede guys, dan kebun-kebun mereka sangat luas. Dan saya pernah mereaction ada satu konten saya itu, mereka hanya berkebun tetapi rumah mereka, ya Allah, mengalahkan rumah sultan guys. Rumah banglo, rumah villa. Memang luar biasa sekali. Berkebun saja. Dan kita lihat bagaimana orang Indonesia bisa berkebun tetapi boleh kaya sampai bisa membuat rumah segede sebesar itu. Dan daripada new GDP estimate guys, iaitu latest data pada tahun 2021, Indonesia menduduki tangga yang ketujuh guys, iaitu di bawah daripada Germany, Rusia, Jepang, India dan Amerika serta China. Dan katanya pada tahun 2030 tidak mustahil GDP Indonesia akan naik hingga ke tangga yang keempat, top 5. Bayangkan guys, bukan top 10 lagi, sekarang pun sudah top 10, iaitu tangga yang ketujuh. Bayangkan nanti pada tahun 2030 Indonesia bisa naik hingga ke tangga yang keempat GDP-nya. Bayangkan bagaimana hebatnya Indonesia, majunya Indonesia. Jika dikatakan Indonesia itu miskin, masakan Indonesia boleh masuk ke dalam persidangan G20? Sedangkan persidangan G20 itu adalah negara-negara yang kaya guys, dan menjadi tuan rumah lagi untuk G20. Jadi di manakah kemiskinan yang dikatakan oleh orang yang tidak tahu tentang negara Indonesia itu guys? Jadi bagaimana ceritanya guys? Tanpa banyak bicara dan tanpa basa-basi, ayo kita dengar sama-sama bagaimana penjelasan daripada Pakcik Zainal Abidin Tahir ini. Ayo kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pakcik. Kejap ya, pergi ke Indonesia ni 30 hari ni tak cukup kan sebenarnya. Ya, benar. Benar guys. Seperti kata Pakcik ni, pergi Indonesia kalau 3-4 hari memang tak cukup. Saya pergi 1 minggu pun rasanya seperti 1 hari 2 hari sudah pulang. Kerana di Indonesia itu kita lihat berbagai-bagai tempat yang menarik, wisatanya, kulinernya. Jadi kita rasa seperti sekejap saja sudah pulang ya. Okey, kita lanjut ya. Apa lagi, dah lama tak jumpa isteri kan. Jadi macam-macam cerita lah. Tapi alhamdulillah sejak COVID dia menjaga kuliner kat sana. Masa COVID tu memang affected. Tapi apa nak buat kan. Kita kat Malaysia ni pun hulu hala juga kan. Benar. Keadaan ekonomi tak menentu. Apa yang banyak boleh tolong kan. Benar. Jadi dia konsisten, dan sekarang ni perniagaannya berjalan dengan lancar lah. Dia ada customer tetap dia kan. Ya. Jadi
Kalau dipikir kan dia datang ke Malaysia pun sama juga. Dia akan dapat banyak tu juga, sama. Sebab saya dulu pernah menjaga di KL kan. Penat menjaga nasi, makanan ni penat, pernah. Jadi kalau dia di sana kan, dia pergi ke pasar, lepas tu dia jalankan bisnes dia kan. Semua barang orang hantar. Jadi tak merepotkan lah. Enggak capek. Alhamdulillah perniagaan dia pun berjalan lancar. Ya guys, saya pernah pergi ke Malang. Jadi pakcik ini pernah menawarkan supaya saya pergi ke tempat perniagaan isterinya di Malang. Katanya isterinya ada bikin nasi uduk. Tetapi saya minta maaf pada pakcik Zainal inilah kerana saya enggak sempat pergi ke warung tempat isteri dia meniaga, menjual ya. InsyaAllah nanti kalau saya ke Malang lagi, saya pergi tempat pakcik Zainal ini, isteri dia ya, di Malang. Okey, kita lanjut guys. Jadi bebanan keuangan yang sebenarnya tak banyak. Itulah. Jadi cakap-cakap kata orang sana susah, senang mengarut. Ini semua cakap politik. Oh, benar. Kita banyak dikamuflase oleh politik. Jadi yang sebenar dia orang pun okey. Ekonomi dia orang pun bagus. Ekonomi orang kampung sana pun bagus. Ya, kita kadang-kadang di apa orang kata? Dikontrol oleh politik. Sebenarnya mereka mengatakan Indonesia ini miskin. Mereka belum, mungkin yang mengatakan begitu mungkin tidak pernah pergi ke Indonesia kan. Jadi pergi dulu, lihat dulu bagaimana yang dikatakannya miskin itu. Kalau kita lihat di kampung-kampung rumahnya gede-gede guys, tanahnya gede-gede. Bayangkan kalau di kampung. Kalau di kotanya kita lihat bagaimana kotanya tinggi-tinggi, mallnya, gedungnya. Memang saya sudah pergi Jakarta dan saya sudah pergi ke pedalaman-pedalaman, saya lihat di Kalimantan, saya sudah lihat di Sumatera. Bagaimana kehidupan orang di sana? Makannya melimpah-limpah, rezekinya banyak, sawahnya besar ya. Bagaimana dikatakan miskin itu? Okey, kita lanjut. Kata pakcik ini bagaimana? Jadi dalam celah-celah berjuta-juta orang tu adalah orang yang cuba cari keberuntungan di luar negara kan. Jadi kadang-kadang benda-benda macam ni jadi bahan politik. Jadi media-media pun banyak yang pro politik, pro opposition. Jadi dia menulis lah. Betul. Dia bila menulis, ada pula orang sini sambut kan, upkan isu sana. Jadi yang sebenarnya itu lebih pada isu politik lah. Benar pakcik. Sebab rata-rata saya pergi jumpa orang kampung di sana kan, minyak naik pun bagi dia orang tak ada masalah. Sebab dia orang bukan bergantung oleh gaji. Dia orang ada kehidupan lain. BBM naik pun tak ada masalah pakcik ni bilang ya. Ya, kalau kita lihat memang di Indonesia pun BBM-nya pun baru ini baru naik harga ya. Tapi kerana kita lihat di sana orangnya lebih pada berkebun, lebih pada bersawah padi, berkebun, sawit. Jadi bagi mereka itu perkara kecil aja ya. Kalau orang di kota enggak tahulah ya. Selain boleh gaji, dia ada kehidupan dia yang lain yang boleh support dia orang punya income Walaupun terdengar lagi rendah pada Malaysia kan, tapi kos hidup sana murah. Cuma kalau setengah barang lah agak mahal lah. Macam daging, walaupun daging tu dia orang ternak sendiri kan, harga di pasaran tu tinggi. Ya, sapi. Sama juga dengan ayam. Walaupun dia orang ternak ayam sendiri kan, tapi harga di pasaran tu mahal, tinggi jugalah. Ya. Jadi yang sebenarnya menguntungkan penternak, menguntungkan petani. Walaupun seperti pakcik ni bilang, memang betul. Sapi, daging kambing, ayam memang mahal ya. Kenapa saya kata pakcik ini betul? Kerana di Kalimantan pun, tempat ibu saya di Kalba ya, Kalimantan Barat, memang kalau mau makan ayam tu, ya memang ada belah sendiri, boleh makan saja, enggak apa-apa. Selalu makan ayam pun boleh. Kerana kita enggak perlu beli sebenarnya guys, seperti ayam ya. Kalau seperti ibu saya, dia ada belah sendiri ayamnya. Jadi bila-bila boleh makan ayam. Jadi kalau mau makan ikan, mancing aja sudah ada ikan. Mau makan sayur, pergi ke kebun sudah ada sayur. Jadi di mana kita mau bilang kesusahannya itu? Kerana banyaknya di Indonesia itu mereka mencari sendiri. Mereka mau makan ikan, pancing ada ikan. Mau ayam, ada ayam sendiri yang dibelah di dalam reban ya. Sapi pun sama begitu. Sapi itu kita tahulah kalau raya korban, kita lihat bagaimana banyaknya sapi-sapi yang disembelih, yang tumbang ya.
Jadi tak semestinya benda tu mahal dia orang tak mampu nak makan kan. Mampu, ada cara dia. Ya, belah Jadi orang sendiri, juga belah sendiri. resilient tu. Jadi bila kita membesarkan isu kehadiran kerja-kerja asing ni kan, ini atas dasar kita perlu. Dan akhir sekali illegal pun kita terima. Sebab atas keperluan. Jadi kita tak boleh salahkan satu pihak lah. Lagi satu ni, mengikut data daripada World Bank, IMF kan, orang Indonesia yang keluar negara ni tak seramai sangat lah. Hanya Betul. dalam lingkaran 3% daripada penduduknya. Benar. Jadi yang sebenarnya kita ikutlah pada statistik yang dikeluarkan oleh World Bank. World Bank ni ada datanya. Jadi World Bank, estimate sebenarnya 9 ke 10 juta. Hampir-hampir 10 juta lah rakyat Indonesia yang berkelana. 10 juta saja yang berkelana guys, yang pergi keluar negara untuk mencari rezeki. Sedangkan rakyat Indonesia itu ada 280 juta. 280 juta, kalau ditolak 10 juta aja yang pergi keluar negeri untuk mencari rezeki, untuk mencari pekerjaan, bermakna itu nggak sampai 10%. Tidak sampai guys. Kalau 280 juta, 10%-nya baru saja 28 juta. Sedangkan yang pergi hanya 10 juta. Maknanya di situ baru dalam 5% saja yang keluar negara ataupun berkelana untuk mencari rezeki di luar negara. Kebanyakannya masih di dalam Indonesia. Jadi itu merupakan lebih sedikit pada 3% lah. Sama juga orang Malaysia yang merantau bekerja di luar negara kan, terutama di Singapura. Bila dijumlahkan lebih daripada 1 juta. Jadi angkanya lebih kurang sama. Ya. Jadi kenapa kita nak berdebat tentang itu? Ini semua cerita politik. Jangan kita masuk dalam ranah politik. Betul. Seperti rakyat Malaysia pun ramai juga pergi ke Singapura untuk mencari rezeki ya. Tetapi kita lihat di situ dalam 1 juta. Kalau 1 juta, sedangkan rakyat Malaysia 28 juta. Kalau daripada 28 juta ke 1 juta itu belum lagi 10%. Tidak sampai. Ya guys ya. Itu bagaimana kita mau bilang di situ adanya ramainya yang keluar negara untuk mencari rezeki ya. Itu semuanya lah, itulah benarlah kata oleh Pak Cik ini, semuanya politik yang memainkan minda kita, akal kita supaya kita sentiasa bersangka buruk aja pada negara lain ya, begitu. Ini kita akan menyakitkan hati masing-masing. Betul, menyakitkan hati masing-masing. Benda ni dah jadi macam politik international lah. Politik Kalau kita internasional. diam ada orang yang memanas-panaskan. Sebab memang ni isu politik antarabangsa. Ada orang akan memanaskan. Jadi kalau kita ikut, dia jadi macam local politik lah. Sama lah, tak habis-habis. Betul. Maknanya ada orang yang memanas-manaskan perkara ini seperti kata Pak Cik itu ya. Itulah. Biasalah politik ya. Politik dunia ini berbagai-bagai guys ya. Cepat akhirnya tak temu jalan penyelesaian sebab benda ni akan berpanjangan. Lepas satu isu. Lepas satu isu. Ini adalah international politik. Politik mendominasi ekonomi. Dengan cara buat orang bertelagah, maka ekonomi kita akan jadi lemah dan ada orang ambil kesempatan. Jadi fikirlah siapa yang ambil kesempatan atas pertelagahan ni. Yang sebenarnya bukan Malaysia dan bukan Indonesia. Ya. Ada pihak lain yang yang paling nyata sekali bukan Malaysia, bukan Indonesia guys ya. Antaranya yang membuat pertelagahan ini pasti ada yang membuatnya. Tetapi yang nyatanya bukan Malaysia ataupun bukan Indonesia ya. Itu kata Pak Cik itu ya. Kan untung. Fikirlah sendiri. Tak payah kena debat lah. Banyak orang tahu jawapannya. Banyak orang tahu jawapannya tapi tak nak menjawab. Tak nak menjawab. Kenapa Pak Cik? Isu ni kalau kita buat panjangan tak guna. Jadi yang sebenarnya antara kita di luar pada netizen lah. Kita ni baik. Kita pergi ke sana kalau kita dengan niat baik, orang sambut dengan niat baik. Betul. Tapi selalunya yang orang yang tak faham, dia
dia dapat misinformation, maka dia Ya, akan salah. jadi satu keadaan yang dia berfikiran negatif lah. Ya, kadang kita ini selalu mendapat cerita-cerita yang fake ya. Maksudnya cerita-cerita yang hoax. Itulah bila informasi yang hoax, jadi kita sudah bersangka buruk. Sedangkan kita belum lagi pergi sendiri melihat Indonesia itu bagaimana. Kita belum lagi pergi ke Jakarta. Kita belum lagi pergi Kalimantan. Kita belum lagi pergi Sumatera. Kita belum pergi lagi ke Pulau Jawa. Kita sudah mendengar kata-kata orang, kita sudah percaya. Ya, miskin. Kau pergi dulu, kau lihat dulu. Baru kau tahu bagaimana. Begitu maksud pakcik itu ya. Kalau nak fikirkan positif kan, takkan Indonesia boleh masuk G20. Betul, saya setuju. Kalau dipikir secara logiknya, takkan Indonesia boleh masuk G20? Kalau dikata miskin. Bukan sembarangan negara boleh masuk G20. Ini G20 ni adalah 20 negara yang punya ekonomi terkuat di dunia. Maka digroupingkan untuk merangka ekonomi dunia. Betul, pakcik. Jadi bukan sembarangan. Jangan kita ambil isu yang terpencil, desa-desa yang ketinggalan, kita upkan isu dia. Jalan-jalan yang rosak, kita upkan isu dia. Orang-orang yang apa, ini semua benda-benda yang dia copy and paste lah. Betul. Ambil satu isu Saya naikkan. Betul. Jangan kita kata Indonesia saja ya, ada yang susah seperti contoh jalan-jalan yang berlubang. Kalau kita pergi Amerika pun, kalau kita lihat walaupun dia negara maju, negara yang hebat, kalau kita pergi Amerika pun ada juga jalan-jalan yang rosak. Orang-orang yang meminta sedekah di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan Amerika itu negara yang kaya, guys. Pun ramai yang kita lihat dia punya orang-orang yang minta sedekah di pinggir-pinggir jalan itu ramai, guys. Jangan kita kerana benda itu kita tangkap gambar, kita up ke media sosial, benda-benda yang begitu ya. Itu benda yang kecil-kecil begitu jadi orang percaya. Sebenarnya di mana-mana negara kaya sekalipun, di mana-mana negara yang hebat pun pasti ada begitu ya guys. Maksudnya ada yang orang minta sedekah, ada yang jalannya yang berlubang-lubang, ada jalannya yang rosak ya. Itulah yang dimaksudkan oleh pakcik itu. Berulang-ulang. Kalau ikutkan kemakmuran Indonesia ni di tangga Regitum Prosperity Index tinggi. Dia bawah sikit pada China lah. Ada di data dia. Dan di kalangan ASEAN, Singapura nombor 1, Malaysia nombor 2, Indonesia nombor 3, Thailand nombor 4, Vietnam nombor 5. Itulah urutannya. Jadi janganlah kita ambil isu-isu daripada mana-mana media yang suka merendah-rendahkan Indonesia kan atas. Ya betul guys. Kadang-kadang media-media inilah yang selalu menyebar-nyebarkan cerita-cerita yang tidak baik tentang Indonesia ya guys. Itulah kita jangan menyebarkan fitnah. Berdosa guys kalau kita menyebarkan fitnah ini, sampai ke mati kita sentiasa mendapat dosanya. Sebab alasan tertentu. Sebab Indonesia ni sedang naik. Sedang naik dengan cepatnya. Betul. Dan sekarang Indonesia sudah jadi ekonomi nombor 7 secara GDP Purchasing Power Parity. Wow. Dalam new GDP estimate kita lihat di sini ya. New GDP estimate PPP billion all countries ya. Kita lihat sini 1 2 3 4 5 6 7. China nombor 1, nombor 2 United States Amerika lah, India nombor 3, Jepang nombor 4, Rusia nombor 5, Germany nombor 6, nombor 7 Indonesia guys. Luar. Kaget saya guys lihat GDP ni. Nombor 7 di dunia. Dia akan naik sampai ke peringkat nombor 4 di tahun 2030. Satu pencapaian yang sepatutnya kita kena respect. 2030 bisa naik sampai ke nombor 4 GDP-nya. Tak menunjukkan kita ni di bawah. Kita punya pendapatan per kapita yang tinggi. Jadi seharusnya kita satu level lah. Sebagai ekonomi besar dia di atas kita, tapi sebagai kita ambil keseluruhannya kan, kita kena ambil sikap yang kita ni sama. Jangan kita merendahkan. Ini yang masalah ni. Sebab apa?
Bila kita mengendahkan, ada banyak kawasan-kawasan di Indonesia ni, terutama di Jawa Barat kan, yang ekonomi dia orang tinggi. Dia orang terasa terhina. Sebagai satu negara besar, diremehkan oleh negara kecil. Jadi kita kena ambil sikap di mana kalau kita nak buat perbandingan apple to apple. Mana kalau kita sebagai negara yang punya penduduk 30 juta, kita kena bandingkan diri kita dengan Taiwan, dengan Sri Lanka, dengan Jamaica, dengan Iraq, dengan Kazakhstan. Itulah sepatutnya kita buat perbandingan. Jangan kita buat perbandingan dengan negara yang jauh lebih besar. Dia tu satu lig dengan Brazil, satu lig dengan Mexico. Di mana penduduknya di atas 200 juta lah. Dia satu lig dengan Pakistan. Itu lig dia. Negara-negara yang ratus-ratus juta kita jiwa ni satu ya. lig dengan Jabodetabek. Maaf cakap lah. Jadi selama ni kita bertelagah tak ada pasal kan. Ikut pada keadaan sebenarnya lah. Kalau kita pergi ke Indonesia kan, saya pergi ke sana, saya tak terasa saya pergi ke negara yang mundur. Dia orang maju. Saya tak terasa kita pergi ke negara yang miskin. Sebab banyak orang kaya di sana. Orang miskinnya ada, tapi secara persentasenya rendah. Kalau saya nak terperincikan, kalau ikut data statistik Indonesia, dia menunjukkan lebih kurang 10% rakyat dia miskin lah. Kalau ikut standard kita mungkin 15%, tapi itu jumlah yang rendah. Jangan kita nak besar-besarkan. Sebab apa? Banyak rakyat Indonesia tu kaya di atas. Ya benar guys, buktinya saya pergi ke Indonesia, bagaimana saya disediakan dengan tempat tinggal rumah banglo guys. Saya pergi ke Malang, bagaimana. Saya pergi ke Medan, bagaimana. Hotel diberi. Saya disponsor tanpa dibayar ya, hotel. Macam di Malang. Di Solo bagaimana ibu angkat saya. Ya, kita lihat ibu angkat saya itu memang sangat kaya guys. Bagaimana kita mau bilang orang Indonesia ni miskin? Seperti yang kata oleh Pak Cik ni tadi, mungkin 10% aja yang miskin, tetapi kita bayangkan daripada 10% itu 280 juta. Kalau 10% hanya berapa saja guys? Berapa juta aja? Bayangkan guys ya. Kalau orang mengatakan Indonesia ini miskin, pergi Indonesia dulu. Lihat dulu bagaimana, baru tahu miskinkah tidak. Itu buktinya ya. Kalau tidak pergi Indonesia lagi, maka tidak tahulah bagaimana. Kalau miskin, masakan bisa G20 ya. Okey, kita lanjut ya. Kita lebih pada 50 juta rakyat Indonesia tu berpendapatan upper middle class. Dan jumlah tu akan meningkat tahun demi tahun. Tak heran kalau dalam masa 5-6 tahun lagi, mungkin 100 juta rakyat Indonesia tu dalam kategori upper middle class. Jadi itu kita kena pandang lah. Masya Allah. Jangan kita terikut-ikut dengan media yang pro barat ni. Betul. Media yang pro barat ni dia terikut-ikut dengan barat. Pandangan barat. Kita jangan ikut barat. Barat ya, barat ya. Kita kena ikut sebagai negara ASEAN. Sebab opini ni selalunya dibuat oleh media barat. Jangan kita ikut. Ya, kata oleh Pak Cik ini, yang mengatakan Indonesia itu miskin sebenarnya banyaknya daripada media-media barat guys ya. Yang yalah kita tidak tahu kenapa mereka berkata begitu guys. Untuk apa? Seperti kata Pak Cik Tahir juga, Pak Cik Tahir itu bapa dia. Pak Cik Zainal ini katanya sebenarnya media barat ini banyak menguasai di dalam medsos ni lah yang mengatakan begitu supaya kita percaya. Sebenarnya pergi sendiri lihat. Yalah buktinya kalau Indonesia itu negara miskin, masakan Indonesia bisa masuk dalam G20. Itu pun kita boleh fikir secara logik akalnya ya. Itulah sikit sebanyak Terima kasih, yang saya nak luahkan hari ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey guys, kita sudah reaction tadi daripada channel Zainal Abidin Tahir, dan katanya, adakah apa benar Indonesia itu miskin? Itulah saya bilang tadi. Pergi Indonesia dulu, lihat Indonesia dulu, sampai ke tanah Jawa dulu, sampai ke Kalimantan dulu,
sampai ke Sumatera dulu, daripada Sabang sampai Merauke, lihat dulu bagaimana, baru boleh kita kata Indonesia itu miskin ataupun tidak. Itu yang seperti kata oleh Pak Cik tadi. Kita sebenarnya banyak dikuasai oleh media-media sosial barat, katanya mengatakan Indonesia ini miskin. Sebenarnya kita banyak terpengaruh daripada media-media sosial ini. Sebenarnya kalau kita pergi sendiri, melihat sendiri Indonesia itu, bagaimana majunya Indonesia itu, bagaimana berkembangnya Indonesia itu. Kalau kita lihat pada GDP tadi yang ditunjukkan oleh Pak Cik itu tadi, Indonesia adalah tangga yang ke-7 dan katanya pada tahun 2030 Indonesia bisa naik sampai tangga yang ke-4. Bayangkan guys, sudah setara dengan Amerika dan setara dengan China. Bayangkan guys, top 5. Bayangkan top 5 ya. Bukan dalam top 10 ataupun top 20 lagi, begitulah. Dan kalau kita lihat kemiskinan yang ada di Indonesia itu hanya 10% saja daripada rakyatnya. Kalau 10% daripada 280 juta, hanya 28 juta saja guys. Bayangkan, lagi yang selebihnya itu kita bisa bilang mereka itu semuanya berharta. Kalau mereka bukan kekayaan daripada harta wang ini, tetapi kita lihat bagaimana kalau rumah di sana, kalau pergi ya, kita lihat tanahnya gede guys. Berhektar-hektar besarnya tanahnya, dan rumahnya kecil di tengah tanahnya itu. Dan sawahnya lebar, luas, kebunnya besar. Itulah kalau saya pergi ke Indonesia, bila saya lihat sawah-sawah padi di Indonesia guys, Masya Allah besar. Itu bukan sawah padi untuk satu kampung, itu sawah padi untuk satu rumah saja, punya besar luasnya guys. Dan kita lihat bagaimana rumah-rumah mereka besar-besar guys. Dan saya pernah mereaction ada satu kawasan itu, mereka hanya berkebun saja, tetapi rumahnya banglo guys, rumahnya mewah, rumah mereka kayak villa begitu. Bagaimana hanya berkebun saja tetapi rumah banglo. Dan ada yang saya reaction lagi satu itu, mereka hanya penjual roti, tetapi bayangkan roti bakar, tetapi kekayaan mereka, rumah mereka, ya Allah, kayak sultan. Bukan kayak sultan, memang sultan rumah mereka guys. Memang rumahnya banglo, rumah yang sampai 3 tingkat. Luar biasa ya. Bagaimana orang mengatakan rakyat Indonesia itu miskin? Jadi pergilah dulu ke Indonesia, lihat sendiri bagaimana. Apabila sudah sampai ke Indonesia nanti, baru kita tahu miskin ataupun tidak. Jadi kita jangan percaya dengan kata-kata media, jangan percaya dengan media-media sosial yang menyebarkan tentang Indonesia itu miskin. Dan kita lihat sendiri, pergi sendiri Indonesia itu, bagaimana kita lihat Jakarta itu betapa majunya, bagaimana kita lihat Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20. Kalau miskin, masakan bisa untuk G20? Hanya negara-negara yang kaya saja bisa diiktiraf sebagai negara yang untuk G20 guys. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan manfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi menonton daripada mula hingga habis. Jika ada saya tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua, maafkan saya guys. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Dan sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.